Halo apa kabar pemirsa Selamat TV, senang sekali saya Raisa Ferlinisha dapat kembali menemani Anda dalam program Up to Date, Beri Info Terkini. Ya pemirsa Selamat TV, dalam 30 menit ke depan bersama saya Raisa menemani Anda membicarakan hal-hal yang bermanfaat. Ya pemirsa, kali ini Up to Date ditemani oleh narasumber kita yang sudah hadir di Up to Date ini, yaitu Bapak Insinyur Hermanto MSI selaku Sivitas Akademi Unmura dan Ketua KTNA, yaitu Kontak Tani Nelayan Andalan Kota Lubuk Linggau. Halo Bapak, apa kabar Pak? Selamat sore, Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah ya Pak. Selamat datang di program Up to Date kali ini ya Pak ya. Terima kasih. Oke. Oh ya, pemirsa Selamat TV, sedikit informasi mengenai Bapak Insinyur Hermanto MSI ini. Bapak Insinyur Hermanto MSI ini adalah seorang akademis di Unmura. Baru-baru ini Bapak Hermanto terjun ke dunia politik dan dengan bergabung di salah satu partai besar di Indonesia. Oke, apa yang melatar belakangi Bapak Hermanto terjun ke dunia politik? Berikut Up to Date berikan info terkini menghadirkan Bapak Insinyur Hermanto MSI. Ya, Bapak Hermanto, kita akan berbincang selama 30 menit ke depan seperti itu ya Pak ya. Bapak Hermanto ini kan selaku Sivitas Akademi Unmura seperti itu ya Pak ya. Boleh tahu aktivitas apa saja yang sekarang Bapak laksanakan? Makasih Mbak Raisa dan pemirsa Selampari TV. Jadi alhamdulillah syukur saya diundang ke Selampari TV. Ini merupakan kehormatan bagi saya pribadi dan juga lembaga saya. Oke, baik. Bicara tentang aktivitas harian, alhamdulillah syukur saya sekarang baru 1 minggu kurang. 1 minggu kurang. Saya dipercaya dan dilantik untuk menjadi Dekan Fakultas Pertanian. Oke, yang baik. secara otomatis saya aktivitas hariannya adalah sebagai Sivitas Akademika di Fakultas Pertanian Universitas Musirawas. Itu harian pokok saya. Oke. Kemudian yang lain-lain saya harus menjalankan fungsi sosial saya, yaitu sebagai Ketua KTNA Kota Lubuk Linggau, yang notabene tidak bisa duduk di kantor saja, tetapi juga harus aktivitas harian, kunjungan dengan teman-teman petani, kunjungan dengan kawan-kawan agen pertanian, termasuk juga koordinasi dengan pemerintah. Dan masih juga ada beberapa kerja harian. Kebenaran saya sejak 2021 saya dipercaya menjadi Ketua Komisi Pengendalian Daya Rusak Air untuk tim koordinasi sumber daya air Balai Sungai 8 Provinsi Sumatera bagian Selatan. Itu Mbak, hariannya itu. Oh, sepertinya Bapak Hermanto karakter orang yang tidak bisa diam seperti itu ya Pak ya? Yang pasti bukan saja tidak bisa diam, tetapi selagi orang membutuhkan apa yang saya punya, artinya saya akan mengorbankan sebagian dari pemikiran dan diri saya serta waktu saya untuk memang berada di tengah masyarakat. Oke, baik sekali, bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Oke, Bapak Hermanto, berdasarkan informasi yang kami dapatkan seperti itu ya. Pada saat ini Bapak Hermanto bergabung di salah satu partai terbesar di Indonesia seperti itu. Iya. Dan apa yang melatar belakangi Bapak untuk terjun ke dunia politik seperti itu Pak? Jadi cerita politik sebenarnya adalah cerita masa lalu, Mbak. Oh, masa lalu. Saya pernah tahun 97 itu menjadi salah satu orang yang ikut menjadi pelopor berdirinya Partai Amanat Nasional Kabupaten Musirawas. Oke, baik. Tetapi seiring sejalan dengan perjalanan, ada beberapa hal akhirnya saya 2 tahun mengundurkan diri. Karena ternyata jiwa saya belum bisa menerima kondisi politik waktu itu. Oke. Kemudian alhamdulillah saya bergabung lagi dengan salah satu partai. Partai terbesar bahkan waktu itu adalah Partai Golkar. Dan pada 2012 saya juga harus mengundurkan diri karena memang kesibukan-kesibukan saya berkaitan dengan aktivitas keseharian. Artinya saya hampir 10 tahun lowong. Saya tidak memikirkan partai, tetapi bukan dalam artian saya meninggalkan hal-hal yang berbau politik. Saya masih ikut mengawal keberhasilan Pak Wali Kota. Kemudian beberapa juga sering diundang berkoordinasi dengan kawan-kawan politik, baik itu partai apapun seperti itu. Jadi latar belakang kenapa saya bergabung, saya kembali terjun ke politik setelah saya hampir 10 tahun tidak berpikir politik. Akhirnya saya melihat fenomena yang hampir terjadi kurang lebih 10 tahun ini, kelihatannya memang kalau mau menjadi salah satu yang menentukan kemenangan dari suatu perjuangan,
itu harus jadi pemain seperti itu. Oke, benar. Nah, lantas nanti ada pertanyaan, kenapa harus memilih partai itu gitu kan? Jadi saya yang pasti selalu memegang komitmen. Saya melihat partai yang saya pilih, saya bisa sebutkan partai yang saya pilih adalah Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya pilih itu saya mengamatinya lebih dari bukan sekedar sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Terakhir puncaknya pada saat peristiwa Pilpres yang lalu. Dan ternyata partai yang saya pilih itu memiliki komitmen yang tinggi, memiliki konsistensi yang baik terhadap perjuangan yang selama ini memang mereka perjuangkan. Terbukti dengan kesendiriannya partai ini berani tampil sebagai oposisi yang menjadi penyimbang dari pemerintah nasional kita, itu seperti itu. Oke, baik. Berarti sudah 3 partai seperti itu yang Bapak lalui ya? Alhamdulillah. Jadi ya itulah perjalanan hidup, Pak. Oke, kalau boleh tahu dari awal tahun berapa Pak Bapak terjun ke dunia politik? 97 saya pertama. 97. Kalau boleh tahu apa yang menginspirasi ataupun memotivasi Bapak waktu untuk itu jiwa saya masih lumayan muda dan saya sering bergabung dengan berbagai macam organisasi, terutama saya memang menjadi salah satu yang aktif di bidang gerakan kemahasiswaan 96, 97 sampai 98. Oke. Yang waktu itu dengan komitmen yang bersama seluruh mahasiswa di Indonesia ini menginginkan ada perubahan terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Itu salah satu yang melatar belakangi saya terjun ke dunia politik karena memang tidak akan bisa berbuat kalau hanya jadi penonton kan seperti itu. Dari diri sendiri kah atau ajakan dari teman-teman seperti itu, Pak? Kelihatannya dari diri sendiri yang terasah selama ini memang di organisasi seperti itu. Dan untuk Bapak tadi bilang untuk jangka waktu sedikit lama seperti itu kan, Ya. Bapak kosong dari dunia politik seperti Betul. itu. Dan masuk kembali itu apakah sama inspirasi Bapak untuk terjun kembali? Ada kesamaan juga, tetapi beda keadaan seperti itu. Oke. Jadi kalau kesamaannya adalah kalau mau berbuat ya harus jadi pemain kan seperti itu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Baru sedikit cerita yang Bapak ceritakan, ada sedikit ketertarikan Raisa mengenai cerita yang belum kita gali seperti itu. Oke, kita akan bahas kembali nih Pak ya nanti di segmen kedua. Dan ya baiklah pemirsa Salambar TV, kita akan membahas kembali mengenai Bapak Hermanto nanti di segmen berikutnya. Maka dari itu tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya, pemirsa Salambar TV masih bersama saya Raisa dalam Up to Date, berikan info terkini. Dan kita akan lanjut kembali ya Pak ya, membahas mengenai aktivitas politik Pak Hermanto seperti itu. Kita lanjut kembali membicarakan mengenai dunia politik seperti itu ya Pak ya. Sejauh ini bagaimana pandangan Bapak Hermanto mengenai politik Pak? Gini, jadi politik itu saya adalah sebagai salah satu pelaku 98 itu, walaupun saya hanya di ujung jarum dari negara kesatuan. Saya berada di pelosok. Tapi cita-cita luhur bagaimana politik di Indonesia pasca reformasi itu kan kita menghendaki ada wujudnya berupa demokrasi yang berkeadilan, demokrasi yang transparan, dan demokrasi yang betul-betul demokrasi dengan kebebasan yang terbatas. Tetapi menurut saya selepas dari reformasi yang sudah berjalan hampir 20 tahun, artinya sekarang posisi politik kita itu sudah, menurut secara pengamatan saya pribadi dan beberapa literatur yang saya baca, memang ada pembelokan-pembelokan tertentu. Yang dulu politiknya terbuka, sekarang lebih, yang menurut saya 10 tahun terakhir ini justru politiknya adalah lebih mengarah kepada politik identitas. Sehingga transparansi, demokrasi yang terbuka itu sekarang sudah, menurut saya, itu sudah tidak lagi seperti yang diharapkan. Cita-cita luhur kita reformasi adalah bagaimana oligarki itu kan kita ubah menjadi demokrasi, kan seperti itu. Oke, baik Bapak. Berarti seperti menjunjung kelompok sendiri seperti itu ya Pak? Ya, mungkin sebagian masyarakat, pemirsa tahu bagaimana kondisi kita sekarang kan seperti itu kan. Siapa yang berkuasa rame-rame seperti semut yang mengeliling gula, dan akhirnya demokrasi itu menjadi tidak seimbang. Oke, baik. Kalau tadi kita membicarakan tentang politik seperti itu ya Pak ya, ini kita membicarakan sosial seperti itu. Bagaimana pandangan Bapak tentang sosial di sekitar kita saat ini Pak?
Kalau bicara secara lokal, artinya kondisi sosial di kita sendiri lokal Lubuk Linggau, saya pikir kota yang salah satu memiliki kondisi sosial yang cukup baik selama 2 tahun kondisi pandemi ini. Dan yang saya alami 10 tahun terakhir ini kelihatannya memang kondisi Lubuk Linggau cukup baik kondisi sosialnya, baik sosial ekonominya, sosial kemasyarakatannya maupun keberpihakan pemerintah dan juga kemauan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah untuk membangun Kota Lubuk Linggau. Itu yang saya rasakan kurang lebih 10 tahun ini. Tetapi secara nasional, kalau kita bicara sosial, secara nasional kita bisa lihat sendiri sekarang ada ketimpangan-ketimpangan di mana-mana, ada hegemoni dari kelompok-kelompok tertentu yang menyebabkan seolah kelompok lain tidak berhak untuk memberikan suara, dan pada akhirnya nanti Anda bisa lihatlah bahwa pertengkaran, juk-juk yang terjadi di nasional itu menyebabkan secara tidak langsung masyarakat menjadi terpecah belah seperti itu. Oke, baik, benar sekali. Dan sekedar informasi, Pak Hermanto ini kan merupakan ataupun selaku ketua KTNA seperti itu ya Pak ya. Bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai para petani di Kota Lubuk Linggau? Begini, jadi saya patut berbangga dan berterima kasih sekali dengan petani yang ada di Kota Lubuk Linggau, pelaku-pelaku pertanian, pengusaha-pengusaha pertanian, dan juga komitmen dari pemerintah Kota Lubuk Linggau terhadap pembangunan pertanian. Mungkin sebagian orang tidak pernah percaya bahwa kami KTNA itu berhasil menghantarkan Bapak Wali Kota Lubuk Linggau menjadi satu-satunya wali kota di Indonesia yang menerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan Pertanian Utama di bidang hortikultura. Tidak ada kota di Indonesia yang mampu wali kotanya seperti itu. Kenapa kita bisa? Ternyata memang Pak Wali ini punya komitmen. Kita fokus pada hortikultura, terutama adalah pokat dan durian. Dan alhamdulillah setelah kita mengajukan dengan berbagai macam permasalahan, kita didukung oleh semua petani dan kita memang memiliki fakta dan data yang jelas. Akhirnya tim dari kementerian termasuk dari kepresidenan terakhir itu dari sekretaris militer menetapkan Kota Lubuk Linggau layak untuk menjadi kota agraris namanya. Sehingga pada saat itu memungkinkan Pak Wali Kota untuk diusulkan menjadi salah satu kepala daerah yang memang berhak menerima Satya Lencana. Nah, kondisi pertanian di Kota Lubuk Linggau ini kan kalau kita bayangkan kota, tetapi kita bisa pastikan bahwa 70% dari lokasi kita ini masih lokasi pertanian. 70%. Iya, benar. Ya, entah itu pertanian menetap atau pertanian memang yang hanya menggarap sebagian dari hutan yang memang diperuntukkan untuk perhutanan rakyat, atau petani-petani yang memang mengadu nasib di Kota Lubuk Linggau berkaitan dengan beberapa produk yang memang menjadi unggulan Kota Lubuk Linggau. Dan kami fokus mendorong apa yang menjadi program Pak Wali Kota, terutama mewujudkan Kota Lubuk Linggau ini untuk menjadi sentra pokat. Dan alhamdulillah, kalau bicara pokat Curug, bicara pokat Bengkulu, bicara pokat juga Pagar Alam kan seperti itu. Tapi alhamdulillah kita bisa membuktikan bahwa sekarang produksi pokat Lubuk Linggau ini adalah produksi terbesar di Sumatera Selatan. Nah, ini artinya ada komitmen tersendiri bagi petani Kota Lubuk Linggau untuk memajukan pertanian yang memang spesifiknya adalah kita tidak bisa capai dari sudut pandang pertanian tertentu. Contoh, kalau kita mau bikin sawah di Kota Lubuk Linggau, lahannya juga terbatas. Iya, benar. Sehingga fokusnya kita adalah memanfaatkan sebagian lahan yang selama ini tidak terpakai atau lahan-lahan sisipan untuk justru mengembangkan pokat, mengembangkan durian, sehingga kota ini selain menjadi tempat pusat pasar pertanian, tetapi menjadi produsen bagi sebagian besar dari produk-produk pertanian lokal seperti itu. Dan menjadi khas oleh-oleh dari Kota Lubuk Linggau juga seperti itu ya Pak? Iya, dan saya di KTNA atas izin Pak Wali Kota itu sejak 2 tahun yang lalu kami bersama-sama mendirikan namanya Pasar Tani KTNA. Oke, baik. Jadi Mbak Raisa dan kawan-kawan atau masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya silakan setiap Jumat hadir di Sekretariat KTNA di Simpang Lampu Merah Bandara itu ada mereknya di situ Pasar Tani KTNA Kota Lubuk Linggau. Semuanya lengkap dan yang berdagang semuanya adalah petani. Sehingga harganya kita bisa tekan, produknya berbentuk fresh seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Oke Pak, mengenai masih berhubungan tentang petani seperti itu ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak Indonesia sering impor beras seperti itu? Nah begini, kalau saya ini berpikir kan saya sebagai praktisi. Sementara mohon maaf dulu, saya cerita dulu.
kenapa pertanian ke Indonesia ini tidak seperti pertanian zaman Orde Baru? Sadar atau tidak sadar bahwa yang membuat regulasi kebijakan bidang pertanian ini justru bukan orang pertanian. Sadar atau tidak sadar? Bapak Ibu atau Mbak Raisa sendiri coba telah. Sekarang yang menjadi penguasa dari berbagai elemen di negara ini yang menentukan regulasi berkaitan dengan bidang pertanian itu justru bukan orang-orang pertanian. Sedikit sekali orang-orang humaniora, orang eksakta yang cenderung berada di lingkungan parlemen, lingkungan regulator untuk menentukan kebijakan pertanian. Sehingga pertanian kita ini maunya semuanya dipakai, semuanya ditanam, sehingga kita tidak fokus. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Di zaman Orde Baru, saya ingat karena saya mengalami 3 orde seperti itu. Itu pada saat itu memang jelas-jelas pemerintah memiliki rencana yang jelas tentang pertanian itu dalam bentuk GBHN. Jadi di GBHN dijelaskan bahwa pembangunan pertanian seperti ini, kan seperti itu. Tidak setiap daerah wajib nanam padi, setiap daerah wajib nanam karet, setiap daerah wajib nanam sawit. Harusnya kita sebagai negara agraris, kita kan punya potensi yang tidak semuanya yang bisa kita tanam di sini, kan seperti itu. Harus punya peta potensi yang jelas seperti itu. Oke, baik sekali Bapak Hermanto. Ya pemirsa Salam Padi TV, ini semakin seru seperti itu ya Pak ya perbincangan kita. Tapi masih banyak lagi yang bakal kita bahas ke depannya seperti itu. Siap. Maka pemirsa Salam Padi TV tetap di up to date, berikan info terkini. Ya, pemirsa Salam Padi TV masih bersama saya Raisa dalam program Up to Date berikan info terkini dan masih bersama narasumber kita di sini Bapak Hermanto. Ya, Bapak Hermanto selaku aktivis seperti itu ya Pak ya dan juga ketua dari petani di Kota Lubuk Linggau, pastinya Bapak kurang lebih tahu figur pemimpin yang seperti apa yang masyarakat sekarang ini butuhkan seperti itu Pak. Ya, kalau tingkat lokal Mbak, mungkin kita sudah bicara sebenarnya siapapun yang akan mencalonkan asal figurnya seperti Pak Nanan mungkin akan terpilih. Iya benar. Itu yang paling simpel. Tetapi apakah calon-calon pemimpin yang ke depan ini mampu seperti yang mereka Pak Nanan buat gitu kan? Ada komitmen yang jelas, konsisten yang jelas, dan memang dia terencana dengan baik seperti itu. Nah ini tantangan bagi para pemimpin yang akan maju di dalam percaturan politik Kota Lubuk Linggau. Nah, tetapi secara umum bahwa masyarakat Kota Lubuk Linggau ini adalah masyarakat yang heterogen, sehingga bagaimana kebutuhan kepemimpinannya, kita cari pemimpin yang pertama adalah yang mampu mengayomi, kemudian yang kedua adalah dia mampu mendengarkan semua keluhan, semua yang memang menjadi keinginan dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Lubuk Linggau. Karena kita sadari bahwa siang, kalau Kota Lubuk Linggau ini, siang orangnya bisa 400 sampai 500 ribu loh. Tapi kalau malam tinggal sekitar 200-an ribu. Kenapa? Karena kita menjadi kota jasa. Oleh karena itu, pemimpin ke depan itu harus yang pertama memang dekat dengan masyarakat. Mampu mengayomi, mampu menerima apa yang jadi saran, dari tempat dia mengadu. Yang ketiga, dia punya komitmen. Komitmen, apalagi ini kan berat. Pemimpin ke depan ini kalau bicara kota, berat. Bagaimana lebih baik dari Pak Nanan seperti itu ya, akan lebih berat. Tetapi memang kan seperti ini, setiap kepemimpinan itu punya gaya sendiri, punya cara sendiri untuk mencapai kesuksesan, baik kesuksesan secara pribadi, kelompok maupun satu wilayah. Nah yang paling pasti ke depan saya berharap, kita berharap semua masyarakat yang ada kita ini adalah kita kelihatannya agak terputus hubungan masyarakat dengan legislatif. Jadi legislatif itu seolah-olah dekat dengan masyarakat selama menjelang 5 tahun dekat, menjelang 5 tahun. Sementara 4 tahun berikutnya kelihatannya masyarakat juga tidak dekat atau legislatornya yang tidak dekat dengan masyarakat. Nah kebutuhan sebenarnya, kebutuhan pokok pimpinan kita, baik itu di legislatif maupun di yudikatif maupun di birokratif, itu adalah pemimpin yang terbuka sekarang ini. Karena eranya sebenarnya sudah terbuka semua. Kita tidak bisa menutupi lagi baik itu yang gerakan positif maupun gerakan aib seperti itu. Kadang-kadang kita tidak sadar direkam orang. Kadang-kadang semua pergerakan yang negatif terekam oleh orang seperti itu.
Sehingga siapapun yang akan menjadi calon legislator, calon pimpinan kota ini, baik wali kotanya, legislatornya, itu mau tidak mau, dia harus mengorbankan sebagian waktunya itu untuk masyarakat. Yang kedua, komitmennya jelas. Yang ketiga, jadikan dirinya sebagai tempat mengadu. Jadi sebagai tempat berlindungnya masyarakat. Itu yang paling pokok. Oke, baik Pak. Oke, baik, mengenai pemimpin ataupun pemerintahan seperti itu ya Pak ya. Kita berbicara mengenai jelang pemilihan legislatif 2024 seperti itu. Apakah target dan ataupun visi misi Bapak Hermanto sendiri seperti itu jelang pemilihan legislatif? Secara prinsip, saya memiliki prinsip dalam hidup ini adalah mengalir seperti air, tapi jangan pernah menjadi air yang banjir, yang menyebabkan kesusahan bagi orang lain. Jadi yang pasti begini, tidak ada satupun yang namanya politikus yang tidak menginginkan dirinya berada di tengah-tengah kancah perpolitikan. Baik itu nanti menjadi legislator, atau memang ada kesempatan untuk menjadi pimpinan daerah, atau apapun. Yang pasti, kalau nanti memang, kalau saya percaya dengan takdir, kalau memang takdir saya sampai, dan Tuhan itu memang memastikan bahwa takdir saya harus berada pada 2024 itu menjadi salah satu orang yang akan ikut berlomba di dalam perpolitikan ini, dan takdirnya sampai, maka secara otomatis saya harus berusaha untuk maksimum. Iya benar. Ya, saya harus berusaha untuk maksimum, karena sekarang mohon maaf, saya harus bertanggung jawab dengan lembaga yang saya punya. Secara akademisi, saya mempertanggungjawabkan kepada kawan-kawan di akademisi. Secara kemasyarakatan, saya menjadi ketua KTNA. Saya harus bertanggung jawab kepada petani-petani yang ada di Kota Lubuk Linggau. Saya tidak bicara, tidak biasa dengan istilah NATO, no action talk only, itu kan. Iya benar. Maka saya, rekan-rekan mudah-mudahan di lapangan sudah paham dengan saya. Saya idealis, tetapi terbuka. Itu yang pasti. Jadi kalau memang diamanahkan oleh partai, diamanahkan oleh masyarakat dengan konstituen yang saya punya, yang bukan baru kemarin saya bina, saya bergaul dengan mereka sudah cukup lama, puluhan tahun. Kalau mereka menginginkan dan memang ada kesempatan dan takdir ada, artinya saya mungkin menjadi salah satu yang akan mewarnai perpolitikan di Kota Lubuk Linggau. Baik itu sebagai legislator maupun yang lain. Bisa saja, harapan saya justru ada putra Lubuk Linggau yang mewakili untuk di tingkat provinsi yang betul-betul berjuang khususnya bidang pertanian. Karena sekarang legislator bidang pertanian itu sangat minim, Mbak. Jadi hampir mayoritas humaniora, orang-orang yang humaniora yang memang tidak tahu dengan bagaimana kondisi pertanian. Kiblat saya tidak akan pernah lari dari pertanian. Sehingga orang-orang kadang-kadang kawan-kawan menyebutnya saya sebagai politikus pertanian seperti itu. Padahal untuk menjadi politikus biasanya gelarnya harus sarjana hukum dan sebagainya. Kenapa? Karena memang saya terpatri di situ. Bahwa saya dilahirkan sebagai orang pertanian, berusaha bagaimana saya menjadi bagian yang memperjuangkan bidang pertanian itu. Oke, baik. Kalau lingkungan Bapak Hermanto mendukung seperti itu dan terjadilah Bapak terpilih sebagai wakil rakyat, apa yang akan Bapak lakukan dan program apa yang Bapak sudah? Yang pasti begini, jadi setiap apa yang saya kerjakan itu, kalau saya selama ini bekerja itu berbasis data, berbasis keinginan, dan juga berbasis kepada apa yang memang diinginkan oleh masyarakat. Jadi saya tidak akan bisa kerja sendiri, saya juga tidak akan bisa memaksakan harus seperti ini programnya. Kalau program itu sendiri tidak dikehendaki oleh masyarakat, maka secara umum saya akan mendekatkan kepada masyarakat bagaimana saya yang mungkin dipercaya nanti itu bisa menjadi bagian bagi mereka. Yang pertama sebagai fasilitator antara masyarakat dengan pemerintah, yang kedua sebagai agen dimaksudnya adalah bagaimana kita menjadi agen pemerintah sekaligus agen masyarakat sehingga untuk mempertemukan sama kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, saya tetap akan komitmen bahwa pertanian itu merupakan hal yang utama yang harus diperjuangkan. Karena sehebat apapun negara kita, apabila pertanian yang kedodoran, yang contohnya kita hampir 5 tahun ini selalu impor, maka tidak akan ada artinya apa-apa. Marwah dan kehormatan negara ini dipertaruhkan akibat dari salah satunya adalah tidak mampu memberi makan secara utuh bagi masyarakatnya dengan cara sendiri mandiri sehingga harus impor seperti itu.
Oke, baik Bapak Hermanto. Ya. Bapak Insinyur Hermanto MSI seperti itu ya. Kita sudah di penghujung acara seperti itu. Siap. Boleh apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya dan juga ya untuk Kota Lubuk Linggau seperti itu? Yang pertama untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau bahwa sekarang sudah mencuat isu-isu dan apinya sudah mulai tampak. Bahwa perpolitikan 2024 itu sudah mulai tumbuh di Kota Lubuk Linggau, terutama berkaitan dengan pencalonan kepala daerah. Yang pasti yang pertama, sadari bahwa apa yang menjadi pilihan Anda 2019 dengan memilih Pak Nansuko itu tidak akan Anda ketemukan lagi di periode berikutnya, iya, pemilihan 2024. Sehingga di 2024 itu lapangan politik di Kota Lubuk ini kosong karena beliau bukan incumbent. Sehingga harapannya masyarakat bisa jeli, masyarakat bisa menelaah dengan benar apakah calon-calon pemimpin yang sekarang sudah mulai bermunculan ini mampu menjadi sandaran hidup seperti sekarang ini, seperti kepala daerah sekarang ini, dan memiliki visioner yang jelas untuk melanjutkan pembangunan yang sudah digadang-gadang oleh Pak Nansuko ini. Luar biasa, Kota Lubuk Linggau ini kalau memang 3 tahun yang akan datang, saya pikir Kota Lubuk Linggau akan menjadi kota metropolis yang bukan lagi metropolis kecil, tapi sudah tingkatnya media. Dengan terbangunnya Petanang, dengan fasilitas jalan lingkar, ring road dan segala macam sudah bagus, saya pikir itu. Dan saya berharap pada masyarakat, terutama masyarakat pertanian Kota Lubuk Linggau, mari bersama-sama dengan kondisi keterbatasan kita, baik itu lahan, teknologi, bantuan, anggaran dan sebagainya, kita tetap berbuat. Sekecil apapun Anda, petani Kota Lubuk Linggau ini berbuat, minimal Anda bisa menolong keluarga sendiri. Minimal. Tapi syukur-syukur Anda bisa berbagi dengan orang lain, kelompok, masyarakat, bahkan masyarakat yang ada di Kota Lubuk Linggau. Cita-cita luhur saya sebagai ketua KTNA adalah bagaimana mendorong pemerintah untuk swasembada pangan di Kota Lubuk Linggau. Apakah mungkin? Sangat mungkin apabila didukung oleh pemimpin yang cerdas, pemimpin yang inovatif, pemimpin yang memang betul-betul mencurahkan segala kemampuannya untuk pembangunan pertanian di Kota Lubuk Linggau. Saya pikir itu, Mbak. Oke, baik sekali. Terima kasih Bapak Hermanto ya. Pemirsa Salam Baru TV, luar biasa sekali pembicaraan kita pada edisi kali ini dengan Bapak Hermanto yang sangat luar biasa sekali menurut saya sendiri. Menginspirasi kita untuk menjadikan diri sendiri itu bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu ya, Pak ya. Oke, Bapak Insinyur Hermanto MSI selaku Sivitas Akademi Unmura dan Ketua KTNA Kota Lubuk Linggau. Terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak di Up to Date kali ini, Bapak, dan menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan perbincangan kita menjadi inspirasi sekaligus menjadi bagian yang memang harus dikerjakan oleh masyarakat Kota Lubuk Linggau di dalam menghadapi percarautan politik baik pileg maupun pilkada yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bapak. Semoga sukses ke depannya ya, Pak. Amin, amin, insya Allah, amin. Baik pemirsa Salam Baru TV, berakhir juga obrolan kita pada saat ini di Up to Date kali ini, dan terus saksikan Up to Date di minggu-minggu berikutnya. Saya Raisa Felinisyan, pamit undur diri, sampai jumpa. Hai dah, cak mano ini lagi butuh duit, datek lokak pulo. Hai dem. Telepon siapa ini? Halo? Iya? Dari mana nih? Kantor polisi. Lah. Apa cerita? Kena razia. Oh no. Laju? Oh. Pacak damai. Nah. Ya sudah, di mana posisi? Oke. Ya sudah, aku ke situ. Ya. Oke. Nah, Mang Yadi. Kenapa? Ponakan aku kena razia. Hah? Iya.
Siapa yang nelpon tadi? Polres katanya. Polresnya gak penipuan. Tidak mungkin penipuan Mang Yadi. Tidak mungkin berani nian dia. Zaman mak ini hari banyaknya penipuan itu ngomong polisi lah, ngomong tentara lah. Aida, yakin nian aku kali ini. Yakin aku pasti kan yang telepon balik lagi nih ya. Siapa katanya yang kena tangkap tuh? Katanya ponakan aku. Ponakan kau nak? Iya. Kau telepon balik, kamu makin ponakan kau, ngomong polisi itu mana ponakan aku? Dengar dulu suara dia nih ndak? Sudahlah. Kasihan dia nunggu lama, budak SMA. Kau ditipu. Tidak mungkin ditipu. Dia, Cak ini Bella. Aku ini ada masalah. Aku lagi nunggu duit duren. Belum cair. Nah aku minjem duit kau dulu Bella. 100.000. Nak nolong ponakan aku. Masa aku pastikan yang dulu dah. Kaget itu penipuan. Tidak mungkin penipuan. Apa tidak mungkin kau telepon ke nian polisi yang nelpon tadi ni. Nah minta mana suara ponakanku. Nah baru yakin. Ini nih lah anak tahun baru 2025. Tidak mungkin orang berani-berani. Tidak berani zaman mak ini hari. Dia Malaysia ini Bella. Pinjam duit 100.000 ada tak? Ya masa ke telepon dulu. Tenang Be. Penipuan itu tuh. Om Albin tidak mungkin berani nipu-nipu Om Albin ini. Nah balik iya tapi. Tenang Be. Pinjam dulu ya. Ya. Mau kasih. Wih, kau telepon dulu gitu penipuan. Tenang Be, aku nak langsung jemput ponakan aku di situ. Ayo. Penipuan kau ini baru awas kau ditipu. Tidak kau bantu. Duit aku tinggal 100 pula, modal aku tuh tahun baru. Oh ya, ambil. Mudah ya, percaya sama bocor. Aku suruh telepon lah dulu, benarnya ada ponakannya. Kakek, dia kena tipu. Kan duit aku udah gak dibalikin yo. Modal aku itu untuk tahun baru, awasnya udah gak balik untuk dia kena tipu. Segala aku. Saya keluar yang punya. Halo. Oh, di mana Pak? Polisi ya? Oh, kamu Pak? Astagfirullahaladzim, benar Pak. Oh no! Masalah apa? Narkoba? Oh itu. Itu seruapnya lama. Tadi seruap, berarti narkoba boleh. Oh, ini Trino. Jadi siapa mana Pak? Oh, itu. Oh, belum ditangkap ya. Jadi siapa mana Pak? Hah? 15 juta. Oh no! Oh iya Pak. Oh. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Ya aku ngomong ke orang itu Pak. Iya Pak. Secepatnya Pak. Iya Pak. Iya. Trino, kami kawin niyan. Akan kita boleh. Ini pun Pak dah. Halo, woi bakso, anaknya ini tangkap polisi narkoba. Oh, nah polisi yang kan minta sen, dia 15 juta sekarang. Oh, ini nomor rekeningnya. Oh, bilang nanti nomor rekeningnya. Oh, kirim langsung nak telepon. Oh. Halo, tadi kirim? Oh iya, kirim aku kirim. Kirim buktinya tuh kirim sama uang polisi tadi. Ya. Ya deh. Aku nak ngadu ke somai dah. Kasihan pula ya somai kan. Wih, malah kesiale Pak Suka. Ke kantor polisi
Bajingo anak enak Bajingo anak masih pegawai. Ide dapat transfer duit 15 juta. Woi, dem siannya pun. Padahal aku nak minjam sen 15 juta tu. Untuk kecil. Makanya di, Woi, kenapa muka kocak linglung nian nih? woi bukan linglung, kau sedih nian. Kenapa? Mati dari motor kan? Dem lah mati. Ini nggak tahu kan bakso kan? Bakso. Menantu Au ngabo. bibi lah apa namanya? Bisurti. Bisutri. Ngabo. Yang apa maknya Ngabo. Nah, ini menantu. Kemarin ku dapat telepon, kata masuk apa kena tangkap narkoba. Nelpon nggak? Terus? Saya juga aku minta tolong kan, Nah. sama ini Pak Polisi itu Ya. cerita. Dia pacak lah, tapi transfer 15 juta. Nah, gawe bakso, kan dia transfer oleh Mbak kan nih. Oh. Nah, lah di transfer kemarin nak jemput anaknya natek bajingo Astagfirullahaladzim. Di telepon anaknya ada di apa? Di lagi begawe. Laju hilang beh. Hilang weh, 19 juta tuh. Tapi Ini polisi nak kalah datang mau bukti nak ketik nomor dicek lagi nomor telepon yang nelpon tuh. Ini nggak ada aktif gi. tapi nelpon kau dia. Dia nelpon aku. Berarti kau yang ganti berarti. Itulah kata Mbak. Lo terus ada Kak Iye ngomongku. Nah, itulah. Sini bakso tuh. Perasaan pagi tadi kau yang ngasih petuah untuk aku nyeramain panjang nian bin hati-hati lagi ada penipuan. Nah, ada uponya kau yang kenal. Itulah gerak kuala tuh. Nah, kemarin aman, cak mana? Malah SN-ku. Ya dulu. Kalau kau ditipu kan? Ah, Kalau aku alhamdulillah kemarin tidak ditipu wong. jadi malah SN-ku. Aku yang nipu wong. Cak mana dengan Sebenarnya kemarin aku lagi butuh duit. Jadi, Tapi aku tidak teloka. Telah laju aku nipu kau. wah, Jadi sebenarnya itu tuh tidak hidup telepon tuh. Aku cecek dapat telepon biar kau galak minjem aku duit. Tapi tenang deh, dia aku balikin. Tapi tidak sekarang. Kapan? Aku nak kapan-kapan? Apa tahun baru? Apa tahun gila. Lebaran? Dem gitu ya. kemananya? Anak pergi dah. Assalamualaikum.